Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Sintarini Utomo, dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, hari ini, Selasa 21 April 2026. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk hari yang baru bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa baru setiap pagi. Sebentar kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Sapaan dan Renungan pagi ini saya beri judul Perkataan Berhikmat. Hari ini, setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini, perempuan yang dipakai Tuhan untuk berjuang melawan ketidakadilan, kebodohan, dan keterbatasan perempuan pada zamannya. Perjuangan Kartini dimulai dari hal yang sederhana, yaitu surat-surat, mengajar di rumah, dan mendidik anak-anak perempuan. Dunia Kartini hanya seluas pendopo Jepara. Dia belajar bahasa Belanda, membaca buku, pikir dalam-dalam, baru menulis. Sehingga dari pendopo itu, lahir perkataan yang berhikmat lewat surat-surat yang menggugah teman-temannya di Belanda. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini diambil dari Amsal pasal 31 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ayat ini adalah gambaran perempuan bijak yang dipuji-puji dalam Alkitab. Bukan hanya rajin bekerja, tapi juga berpengaruh lewat perkataan dan pengajaran. Pada bagian awal dari Amsal 31 ayat 26 tertulis, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pada zaman Kartini, perempuan Jawa tidak lazim mengemukakan pendapat, apalagi soal pendidikan dan kesetaraan. Tapi Kartini memilih bersuara lewat surat-suratnya. Surat-surat yang ditulis dengan perkataan berhikmat, tidak sekedar mengeluh. Ia menulis pemikirannya tentang perjuangan emansipasi, hak pendidikan bagi perempuan, kritik terhadap tradisi feodal dengan pernikahan paksa. Tujuannya bukan untuk bergosip atau menjatuhkan, tapi untuk membuka pikiran bangsanya. Itulah hikmat. Tahu kapan bicara, apa yang dibicarakan, dan untuk siapa. Amsal 31 tidak memuji perempuan yang diam tertindas, tapi perempuan yang perkataannya membangun. Ibu, Bapak, Saudara, mari kita berani bersuara dengan hikmat, baik di rumah, di tempat kerja, di kampus, di gereja. Adakah kebenaran Tuhan yang mau kita suarakan? Bukan asal bicara, tapi minta hikmat lebih dahulu dari Allah. Bagian akhir dari Amsal 31 ayat 26 berbunyi, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kartini tidak memimpin demo atau protes bersama. Ia memilih mengajar, membuka sekolah untuk anak-anak perempuan di rumahnya di Jepara. Lemah lembut di sini bukan lemah, tapi cara yang dilakukan dengan tekun dan penuh kasih. Perkataan berhikmat itu lemah lembut disampaikan, tapi kuat pesannya. Seperti Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tapi lemah lembut.
menyampaikan kebenaran dengan kasih yang merangkul. Saat kita ingin mengatakan kebenaran, tetapi kalau menyampaikannya dengan kasar, orang mungkin tidak mau mendengar. Jadi kalau kita mau menegur teman yang salah, boleh. Tapi sampaikanlah dengan perkataan yang lemah lembut, berharap ia mau mendengarnya. Mau posting kebenaran? Boleh. Tapi jangan nyinyir. Ibu-ibu di rumah, kalau mau menegur, menasihati, atau bahkan meminta tolong, seharusnya ngomongnya nggak perlu gentak-gentak. Masa kini, media sosial ibarat lidah yang dapat dipakai untuk menyampaikan perkataan dan pengajaran kita. Apakah status, komentar, dan konten kita isinya hal-hal yang membangun ataukah merusak kebersamaan? Seandainya kita mendapati kondisi yang kita pandang kurang baik atau gelap, cobalah pakai media sosial kita. Apakah itu status, komentar, dan konten yang memotivasi orang untuk mengusahakan bersama hal yang baik atau terang. Kartini telah menginspirasi kita untuk mengubah habis gelap, terbitlah terang. Hari Kartini bukan cuma soal kebaya dan sanggul. Hari Kartini adalah hari untuk bertanya, apakah perkataan saya hari ini sudah berhikmat? Dari Pendopo Jepara, terang bisa terbit untuk Indonesia. Dari rumah kita hari ini, terang juga bisa terbit kalau kita pakai perkataan berhikmat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus saja yang menaruh hikmat-Mu dalam lidah kami. Biarlah perkataan kami bukan asal bunyi, tetapi menjadi terang bagi sesama. Pakailah mulut kami untuk mengeluarkan kata-kata yang membangun, mulai dari rumah, tempat kerja, dan juga media sosial kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.